saudara-saudari, seluruh anggota keluarga, seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing, yang saya kasihi dalam Kristus. Kematian adalah sebuah realita yang perlu kita hadapi dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Tentu saja kematian itu sangatlah menakutkan bagi setiap kita, kapan dan di mana saja. Maka pada hari ini kita semua berada di rumah kita masing-masing, mendoakan Bapak, Saudara Stefanus Borisana yang telah dipanggil Tuhan. Sesungguhnya kematian itu adalah sebuah giliran yang tak dapat kita hindari. Namun apa hendak dikata, Bapa kami Stefanus Borisana telah berpulang dan telah diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bertepatan dengan doa bagi Bapak Stefanus Borisana yang telah dipanggil Tuhan, dan pada hari ini juga kita semua umat sejagat membuka bulan Rosario, di mana kita berdoa, mendevosikan diri secara khusus kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam bahaya, teristimewa menghindari kita dari wabah virus corona yang masih merebak di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga pada kesempatan yang berahmat ini, kita juga mendoakan, kita bersyukur atas karunia Tuhan telah lahir hadir seorang putra dalam keluarga yang kini berusia 2 bulan. Semoga Tuhan memberikan berkat dan rahmat kesehatan jasmani maupun rohani. Dan juga pada kesempatan yang berahmat ini, kita juga memohon perhentian kekal bagi saudara-saudara kita, Bapak Yosef Sangabeda, Bapak Petrus Tumpen, Bapak Kodri Sepan, Katerina Kunang, dan juga Mama Maria Letek Taka yang telah dipanggil Tuhan, dan semua anggota keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan diterima untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Agar doa dan juga permohonan kita pada sore dapat berkenan di hati Tuhan, mari kita menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal.
membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Semoga hamba-Mu Stefanus Bulisanga yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu dapat memperoleh tempat kediaman dalam damai dan kebahagiaan dalam pelukan kasih-Mu. Maka kami mohon semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya yang pernah ia lakukan di tengah dunia ini. Terimalah dia dalam pelukan kasih-Mu, dan juga mohon kekuatan dan penghiburan bagi kami semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias,
ketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya yang hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu
sesuatu yang telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka menunjukkan bunga karang yang telah dicelupkannya ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Menurut kamu, kematian itu miliknya siapa? Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh anggota keluarga yang berada di rumah masing-masing yang saya kasihi dalam Kristus. Tentu saja ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, membuat orang merasa ditinggalkan, mereka merasa kehilangan, bahkan mereka tidak punya pegangan hidup. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, betapa meyakinkan setiap kita bahwa apapun yang kita rasakan dan alami adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita umatnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semuanya itu kita rasakan dan alami dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Hal ini juga dialami oleh satu keluarga yang namanya Nasruddin. Dia berpura-pura mati. Tetapi sesuai dengan pemeriksaan para dokter, para perawat dan petugas kesehatan, bahwa dia itu baik adanya. Tetapi ia berkompromi dengan anggota keluarganya bahwa ia harus mati. Dan ia akhirnya dikuburkan. Dan sebelum ia dihantar sampai ke tempat penguburan, ia berteriak, "Aku belum mati." Saudara, kematian bukanlah berpura-pura, atau kematian itu bukanlah kita mencoba-coba, tetapi kematian itu sudah direncanakan oleh Allah. Dan tak terduga, setiap kita telah diagendakan kapan kita diambil dari tengah-tengah keluarga kita. Tentu saja tanggal kelahiran kita
hafal luar kepala. Tetapi kita tidak tahu tanggal kematian kita masing-masing. Maka dengan demikian kita harus waspada dan berjaga-jaga selalu. Kapan dan di mana saja Allah memanggil kita. Kematian itu ada di mana-mana. Kematian itu bisa terjadi di jalan. Kematian itu bisa terjadi di hutan. Kematian itu bisa terjadi di rumah. Kematian itu bisa terjadi di mobil. Kematian itu bisa terjadi di udara. Kematian itu bisa terjadi di laut. Dan lain-lain sebagainya. Maka apapun terjadi, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga selalu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Bahwa ia sudah merasa bahwa ia akan meninggalkan dunia ini. Dan tugas perutusannya sudah selesai. Maka ia menyerahkan tugas itu kepada para murid. Dan ia memberikan kepada para murid seorang ibu. Inilah ibumu. Adalah sebuah penyerahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa seorang ibu itu selalu menjaga dan melindungi. Sebuah penyerahan secara total. Sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Namun saudara, setelah ia menyerahkan ibunya kepada para murid, di saat ia berada di kayu salib, dengan satu kalimat singkat, aku haus. Tentu saja sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia, ia juga mengalami hal yang sama. Aku haus. Dan pada titik kulminasi, detik-detik terakhir ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, satu kalimat pendek lagi yang keluar dari mulutnya, selesailah, sudah. Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh anggota keluarga yang berada di rumah kita masing-masing yang saya kasihi, di tengah wabah corona ini, tentu saja situasi dan kondisi yang sedang kita rasakan dan alami, sejalan ini pula, dalam situasi segenting ini, Bapak saudara kami Stefanus Bolisanga dipanggil Tuhan. Tentu saja sejalan dengan peristiwa tragis yang sedang kita rasakan dan alami saat ini berkaitan dengan wabah corona. Di saat ini pula Bapak, saudara, kakek Stefanus Bolisanga dipanggil Tuhan. Memang menyedihkan, tapi apa hendak dikata? Dia harus pergi untuk selama-lamanya. Sejalan itu pula
wabah corona merebak di dunia ini. Sejalan dengan kematian Bapa kami Stefanus Bolisanga, seiring dengan pembukaan bulan Maria, maka adalah benar di atas kayu salib Yesus menyerahkan semuanya ini. Inilah ibumu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya mau ditabiskan, peristiwa tragis saya alami. Ketika itu Bapak Yosef Sangabeda meninggal dunia. Dan juga menjelang pesta perak imamat saya, Bapak Stefanus Bolisanga meninggal dunia. Hanya 2 orang yang ada di dalam keluarga, keduanya sudah pergi. Saudara, pada hari ini saya merayakan perayaan Ekaristi secara khusus bagi Bapak saya Stefanus Bolisanga yang telah dipanggil Tuhan, sekaligus membuka bulan Rosario pada hari ini. Semoga dengan kasih Tuhan memberikan berkat dan rahmat bagi kami semua anggota keluarga yang ditinggalkan, dan juga mohon rahmat kasih Tuhan untuk mengampuni dosa dan salah dari hambanya Stefanus Bolisanga yang telah dipanggil Tuhan. Semoga dengan kasih Tuhan yang diperkenankan untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Maka dengan demikian, bertepatan dengan pembukaan bulan Rosario hari ini, mari kita semua mendevosikan diri kepada Bunda Maria, di mana kita memohon secara khusus agar wabah corona yang masih merebak di dalam dunia kehidupan kita ini segera berlalu. Saya yakin dan percaya, dan Bapak Ibu Saudara-saudari pun bersepakat, badai ini akan berlalu. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, malah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Maka dengan demikian, bersama dengan Bunda Maria, kami berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Bagi hamba-Mu Stefanus Bolisanga yang telah meninggal dunia, ya Bapa di surga, terimalah
kebahagiaan yang dia terima di rumahmu. Tidak ada lagi susah dan duka, tetapi hanyalah kegembiraan dan sukacita yang selalu menggema dalam hidup bersamamu. Dan semoga amal bakti dan pengorbanannya selama di dunia ini menjadi pujian bagi namamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa di surga, kuatkanlah hati semua anggota keluarga dalam menghadapi kenyataan ini, dan tabahkanlah hati mereka semua, serta berkatilah usaha dan perjuangan mereka semua, agar mereka sanggup menempuh hidup selanjutnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang telah meninggal dunia, ya Bapa di surga, perkenankanlah sanak keluarga kami yang telah meninggal dunia masuk ke dalam sukacita surgawi bersamamu, dan ampunilah dosa dan salah mereka, serta hantarlah mereka kembali ke dalam rumahmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa di surga, sadarkanlah kami selalu bahwa kematian itu datangnya seperti pencuri di malam hari. Semoga kami semua siap ketika saat akan tiba. Kami sambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita menghadap-Mu di takhta surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tahu segala-galanya apa yang kami butuhkan. Mohon kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang kami doakan secara khusus pada perayaan suci hari ini. Semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan dapat berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, betapa kasih-Mu yang begitu besar dan mulia sehingga Engkau menyerahkan Putra-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon terimalah arwah hamba-Mu Stefanus Bolisanga yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan semoga dia mendapat tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Engkau kuduslah Engkau ya Bapa sembara segala kekudusan, maka kami mengkuduskan lapus menang pencurahan rohmu agar bagian tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu mengucapkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah karena tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan itu untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapakmu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami menganggap kami menerima dan darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Berkatilah kami semua umat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Tunjukkan rahmat dan berkat bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Stefanus Polisana yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Engkau memberikan kehiburan dan peneguhan bagi kami semua dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, agar kami senantiasa menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan kami masing-masing. Menjaga rahmat dan berkat bagi seorang anak yang telah dilahirkan di dunia ini. Semoga memberikan dia kesehatan jasmani maupun rohani dan juga berkat bagi kedua orang tuanya. Dan juga kita mau rahmat dan berkat bagi siapa saja yang kita janjikan doa, dan juga dalam intensi pribadi kita masing-masing. Sempurnakanlah waktu cinta kasih dalam persatuan Paus Kai Fransiskus dan Uskup Kai Fransiskus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah hamba-Mu Stefanus Polisana yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan juga bagi saudara-saudara kami, Bapak Yosef Tangabeda, Bapak Petrus Tupen, Bapak Cornelis Sopan, dan juga Katarina Kunan, Martinus Guna, Petrus Bedagroda, Agnes Bengansili, Maria Letektaka, Rotea, Nara, dan juga semua anggota keluarga yang tidak bisa kami
kami sebutkan satu persatu. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan terimalah mereka semua untuk berbahagia bersamamu di surga. Dan laporkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia menampakkan diri kepada para murid dan menyapa mereka masing-masing. Damai sejahtera bagi kamu semua. Oleh karena itu, maka kita juga mohon damai kepadanya Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami. Tak perhatikanlah iman gereja dan harus hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei,
saudara-saudari Tuhan terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbagai yang diundang ke perjamuannya, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi beserta saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau berkenan menerima hamba-Mu Stefanus Polisanga yang telah meninggal untuk menghadap hadirat-Mu. Kami memberikanlah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan terimalah hamba-Mu yang telah Engkau panggil dalam rangkulan kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara-saudari, seluruh anggota keluarga masing-masing di rumah yang saya kasih dalam Kristus. Dari tempat ini, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh umat di paroki ini yang turut berduka atas meninggalnya Bapak kami Stefanus Polisanga yang telah berpulang dan dikuburkan tadi. Hanya karena wabah corona ini, maka saya tetap ada di tempat dan merayakan perayaan Ekaristi bagi Bapak saya di paroki ini. Maka dengan demikian, saya menghimbau kepada kita umat sekalian supaya kita tetap ada di rumah kita masing-masing, dan diharapkan supaya kita tidak berkeliaran begitu saja lalu tidak memakai masker. Maka diharapkan bagi kita sekalian harus mencontohi pastor parokimu, bapaknya meninggal dunia
tapi tidak pulang kampung. Hanya karena taat pada himbauan pemerintah dan juga mentaati dan mendengarkan protokoler kesehatan. Maka dengan demikian saya minta dengan sangat ini menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua, selama bulan Rosario sangat diharapkan supaya kita mendevosikan diri secara khusus kepada Bunda Maria, agar kita semua terhindar dari wabah corona ini dan cepat berlalu di hadapan kita. Maka selama bulan Rosario kita berdoa di rumah kita masing-masing dan kita memakai teks doa yang sudah dibagikan ke stasi dan juga basis dan juga keluarga-keluarga pada saat-saat yang lalu berkaitan dengan ibadat di rumah, di altar Sia Domestika, berkaitan dengan Sang Pembebas datang untuk membebaskan. Itu menjadi panduan kita untuk melakukan doa di rumah kita masing-masing. Dan juga minggu lusa kita juga memakai panduan yang sudah dikeluarkan oleh saya untuk dipakai di stasi masing-masing, di basis dan keluarga-keluarga berkaitan dengan minggu panggilan. Maka kepada ketua-ketua dewan stasi supaya bisa mengambilnya dan memfotokopi, supaya kita tidak membuat dan mempunyai alasan bahwa tidak ada bahan yang perlu kita lakukan doa di rumah kita masing-masing. Baik, itu satu dua hal yang saya sampaikan. Dan selamat memasuki bulan Maria, bulan Rosario. Dan mari kita mendevosikan diri secara khusus kepada Bunda Maria untuk menjauh kita dari wabah corona yang masih merebak di dalam wilayah kita ini. Oleh karena itu mari kita siapkan batin hati kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Mama, saudara-saudari dan juga anggota keluarga yang ada di rumah kita masing-masing senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Malah pergi kita di